Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru lillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore hari ini kembali Allah berikan dan tanamkan untuk kita kenikmatan iman, Islam, hidayah dan taufik. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu surah. Surah ini dinamakan Suratul Hujurat, yang apabila kita terjemahkan Al-Hujurat ini adalah kamar-kamar, bilik-bilik, ruangan dan ruangan. Penamaan surah ini disebabkan ada satu kata yang diambil dari ayat yang terdapat di dalam Suratul Hujurat itu sendiri, dan juga menggambarkan tentang adanya satu kejadian dan satu peristiwa, sehingga kejadian peristiwa ini dijadikan sebuah nisbah dan penyematan nama daripada surah tersebut. Suratul Hujurat adalah bagian daripada surah-surah yang Allah turunkan di Madinah, sehingga disebut Suratul Hujurat surah Madaniyah, surah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan wahyunya kepada baginda Rasul pada saat baginda Rasul sudah berada di kota Madinah. Ada surah yang diturunkan oleh Allah pada kota Makkah, di kota Makkah maksud saya. Ada juga surat yang diturunkan oleh Allah pada saat baginda Rasul dan beberapa sahabat Ansar Muhajirin ada di kota Madinah. Suratul Hujurat ini adalah surah yang ke-49 pada juz yang ke-26, terdiri dari 18 ayat. Kali ini kita akan masuk kepada pembahasan demi pembahasan yang masih menyangkut tentang Suratul Hujurat itu sendiri. Suratul Hujurat didahulukan dengan surah Al-Fatih, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada umat Islam, Rasul dan para sahabat kekokohan, kekuatan, keimanan, akidah dan tauhid umat Islam ketika itu sudah mantap, sudah sangat kuat, sudah sangat tangguh, sehingga pada saat Suratul Hujurat ini diturunkan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah untuk membina dan menata setiap akhlak, kesopan santunan, setiap tingkah laku dan perbuatan daripada para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Suratul Hujurat banyak sekali para mufassir yang menyoroti tentang akhlak. Suratul Hujurat ini adalah sesuatu yang paling inti dari beberapa ayat-ayat dan surah di dalam Al-Quran, yang menjadi sorotan, menjadi fokus untuk setiap orang yang ingin membongkar apa sesungguhnya yang Allah titipkan dan ajarkan di dalam Suratul Hujurat ini, untuk kemudian dicontoh, dijadikan sebagai acuan untuk setiap orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Diambil intisari daripada Suratul Hujurat ini adalah tentang akhlak. Bisa kita lihat di dalam Suratul Hujurat dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Kita baca artinya.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ayat ini turun berkenaan dengan perdebatan antara salah seorang sahabat dengan sahabat yang lainnya. Siapa dia? Dia adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika itu ada satu perdebatan, ada silih pandang yang berbeda dengan Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Mereka memperdebatkan tentang pengangkatan Al-Aqra ibnu Habis atau Al-Qa'qa ibnu Ma'bad. Mereka berdebat di hadapan Nabi SAW hingga suara mereka satu sama lain meninggi. Yang satu dengan oktav yang cukup tinggi, yang satunya lagi tidak mau kalah. Padahal ketika itu perdebatan terjadi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya khalifah kita yang pertama, pengganti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, khalifah kita yang kedua yaitu adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sehingga kedua mereka tanpa disadari memiliki suara yang nadanya cukup meninggi. Abu Bakar dengan Umar yang ketika itu tanpa disadari beliau ada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ini ayat sebagai teguran untuk kedua sahabat Al-Jalil, sahabat yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya adalah ketika kita mendapatkan satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala, kendati pun ini teguran disampaikan kepada Rasul, kemudian Rasul sampaikan kepada orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat kemudian dilanjutkan pada ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu. Ketika turun ayat ini menjadi sebuah teguran, peringatan dari Allah menyampaikan kepada baginda Rasul dengan maksud Rasul segera menyampaikan ini peringatan kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyiduna Umar yang ketika itu sedang mengadu argumentasi, sedang satu sama lain meninggikan suaranya karena ini bagian daripada akhlak. Di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata ada satu aturan main, satu peraturan, satu undang-undang yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun pengikut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ada di hadapan para sahabat, maka sahabat tidak boleh lebih tinggi suaranya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi ini adalah sebuah akhlak yang ditampilkan oleh al-Islam, dinullah, ajaran agama Allah yang sampai saat ini banyak kita umat Islam yang belum faham dan mengerti. Ketika ada di hadapan kita orang yang kita muliakan, maka satu bagian dari adab dan etika kita yang harus kita jaga adalah jangan sampai suara kita melebihi daripada orang yang kita hormati tepat ada di hadapan kita. Kalau saya bahasakan, tempo lalu sahabat berbicara di hadapan Nabi, meskipun perdebatannya tidak melawan Nabi, namun antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, lalu kemudian perdebatan itu terjadi di hadapan Rasul, maka inilah yang menjadi teguran, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita umat Islam, siapapun yang ada di hadapan kita, mereka orang tua, mereka sepuh, mereka guru, mereka orang yang patut kita muliakan, maka tidak dibenarkan untuk kita berbicara dengan suara yang tinggi, yang lantang. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya, innalladzina yaghudduna aswatahum
inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun azim. Ketika teguran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan oleh Rasul di hadapan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, sehingga ketika itu langsunglah keduanya merunduk malu, mentaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengerti tentang bahwa dirinya telah melakukan satu tindakan yang kurang berkenan, melakukan tindakan yang kurang tepat di hadapan Rasul, meninggikan suaranya. Dengan perdebatan tersebut akhirnya turun itu ayat pertama, kemudian ayat yang kedua, sampai akhirnya salah seorang di antara kedua sahabat, salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq, berjanji di hadapan Rasul dan para sahabat yang lain, setelah kejadian ini saya tidak akan pernah berbicara kepada Nabi melainkan dengan cara berbisik saja. Karena sebab teguran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para sahabat apabila sudah mendapatkan satu peristiwa, yang peristiwa itu mendatangkan satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi diri mereka, para sahabat yang agung, sudah sangat menjadi teguran yang dahsyat. Sebab dengan perilakunya, meskipun tidak melakukan tindakan yang sampai tingkatan haram yang sangat, hanya menjadi satu catatan adab dan etika saja, bagi mereka adalah sesuatu yang sudah menghunjam dirinya, yang sudah cukup sakit dalam hatinya. Sakit dalam arti kata, iya, menjadi satu pemicu untuk jangan sampai akhirnya terulang untuk yang kedua kalinya. Jadi saya tidak akan pernah berbicara kembali setelah kejadian ini sampai turun ayat suratul Hujurat, ayat pertama, ayat kedua. Saya tidak akan pernah lagi berbicara dengan Nabi melainkan dengan cara berbisik. Lain riwayat mengatakan, saya tidak akan pernah berbicara dengan Nabi melainkan atau kecuali saya berbicara dengan orang yang senasab dan yang saya tuakan, artinya yang sangat dihormati. Lain dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak akan pernah berbicara dengan Nabi melainkan suara saya amat sangat rendah. Bayangkan, Sayyidina Umar adalah sahabat yang amat sangat disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan. Bahkan suara beliau, Sayyidina Umar, apabila berteriaknya di timur, maka barat pun akan terdengar. Itu saking ditakuti oleh musuh. Dalam sebuah riwayat, kalau ada satu gang di situ dilintasi oleh Sayyidina Umar, di penghujungnya ada syaitan yang juga ikut akan melintas di gang yang sama, maka bukan Sayyidina Umar yang lari terbirit-birit karena takutnya di hadapan ada syaitan, ada iblis, tapi iblisnya yang mencari jalan lain agar jangan sampai bertatapan berhadapan langsung dengan Sayyidina Umar. Sebegitu hebatnya Sayyidina Umar. Tapi ketika sudah berhadapan dengan Rasul, dia akan merendahkan suaranya. Dia akan merendahkan tingkat dan nada daripada suara Sayyidina Umar ketika berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya terbukti para sahabat ketika sedang berbicara dengan Nabi, di situ ada Sayyidina Umar yang juga ikut berbicara, berbincang-bincang dengan Nabi. Maka Nabi selalu mengulang-ulang dengan pertanyaan. Wahai Sayyidina Umar, apa yang kau katakan tadi? Apa yang kau katakan tadi? Saking sudah direndahkannya. Jadi peristiwa itu akhirnya sangat membekas, menjadikan acuan bagi para sahabat, khususnya yang dua, Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar, untuk tidak lagi mengulangi perkara yang sama. La haula wala quwwata illa billah. Ini lagi-lagi saya ambil satu istifadahnya. Barangkali saat ini di tahun 1443 Hijriyah, 14 abad yang silam, 1400 tahun yang lewat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kita. Tapi ada orang-orang yang dinyatakan oleh Nabi, mereka adalah pewarisku, mereka adalah pelanjut dakwahku. Siapa mereka? Para ulama. Artinya ulama adalah bagian daripada kategori makhluknya Allah dalam klasifikasi manusia yang patut untuk kita muliakan. Ketika kita berbicara dengan orang yang kita tokohkan, dia adalah seorang kiai, dia adalah seorang habaib, dia adalah seorang cendekiawan muslim.
ketika berbicara dengan kita, maka rendahkanlah kita punya suara. Karena itu adalah bagian daripada yang diterapkan oleh para sahabat ketika berbicara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua siapa? Orang tua. Yang kedua adalah orang tua. Ketika kita berbicara, maka sedikitkanlah pembicaraan kita, kemudian rendahkanlah kita punya volumenya. Banyak kita saat ini saksikan seorang anak yang tidak mau diberikan perintah oleh orang tuanya, bukan hanya mengatakan tidak mah, jangan perintahkan saya pak, tapi justru malah membentak dengan bahasa bentakan, suara yang tinggi, bahkan kalimat redaksi dan diksi yang sangat menyakitkan kepada orang tuanya. Ini adalah bagian daripada istifadahnya, bagian daripada ibrah dan pelajaran yang harus kita ambil. La haula wala quwwata illa billah. Ayat ketiga dikatakan innalladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Sehingga adab dalam ayat ini dihubungkan dengan nilai takwa. Seseorang yang mampu mengendalikan sikap dan tindak tanduknya, maka itu adalah cerminan atau buah serta hasil daripada nilai takwa yang ia cerminkan dan munculkan. Atau sebaliknya pemahamannya. Kalau ada orang yang mengaku dirinya bertakwa, sehingga ketika ia berbicara lisannya selalu menyakitkan saudaranya. Kemudian ia punya gerak-gerik dan tubuh gesturnya selalu saja mengisyaratkan tentang hal-hal yang tidak enak, tidak elok dilihat oleh saudaranya. Apapun dan berapa kali pun dia katakan dia adalah orang yang bertakwa, sungguh ketakwaannya belum tentu akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adab di atas segala sesuatu. Bahkan orang yang ahli ilmu sekalipun pernah menyatakan satu pendapatnya. Sungguh siapapun mereka yang merasa ilmunya banyak namun sedikit ia mampu mengatasi soal akhlak dan adabnya, maka ilmunya tidak akan pernah memiliki nilai dan harga. Adab adalah manifestasi daripada ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau orang sudah berilmu, sejatinya adabnya semakin indah. Akhlaknya semakin menenteramkan orang-orang yang ada di lingkungan dan sekitarnya. Nah, ini dia pemahaman tentang al-Islam. Ya, Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Nilai takwa ini akan tercermin apabila adab, etika, tingkah, perilaku setiap muslim ketika sudah mencontoh perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disitulah nilai takwa akan bertambah dan meningkat. Mudah-mudahan nilai takwa kita bertambah dan meningkat. Amin ya rabbal alamin.